Sahabat yang berbahagia, saya Yosi Novlan dari Mental Reconstruction Training Divisi Nidam. Hari ini kita bersama dengan anak-anak muda yang luar biasa, anak-anak yang baru lulus SMA dan anak-anak yang ingin sekali mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas hidupnya. Dan mereka memiliki banyak mimpi. Apa yang mereka impikan? Sahabat-sahabat sekalian, mari kita dengarkan pertanyaan mereka satu persatu. Bagaimana dengan tadi? Apa yang ingin ditanya? Bagaimana memanfaatkan waktu yang kita miliki? Bagaimana memanfaatkan waktu yang kita miliki? Pertanyaan yang luar biasa. Satu hari kita memiliki 24 jam. Dari 24 jam itu, kalau seandainya kita sholat selama 5 waktu dan lain sebagainya, dan membutuhkan masing-masing 10-15 menit, sehingga untuk ibadah dalam satu hari kita membutuhkan 1 jam. Lalu untuk menjaga kesehatan kita layaknya tidur selama 8 jam. Artinya apa? Dalam 24 jam itu kita membutuhkan waktu untuk ibadah dan kemudian untuk istirahat selama 9 jam. Bagaimana dengan yang 15 jam? 15 jam adalah waktu yang sangat lama bagi orang-orang yang tidak memiliki aktivitas yang banyak. Ya, waktu 15 jam adalah waktu yang sangat membosankan bagi orang-orang yang tidak kreatif. Tapi bagi orang-orang yang kreatif, anak-anak yang kreatif, maka 15 jam adalah waktu yang sangat pendek. Karena apa? Selama 15 jam itu dia akan mengisi berbagai macam aktivitas yang luar biasa, sehingga kemudian passionnya, hasratnya yang membuat mendorong dia untuk bekerja dengan lebih baik, dan kemudian rasanya dia kehabisan waktu itu. Jadi tergantung waktu itu di tangan siapa. Bagaimana dengan Mas Adam? Apa yang ditanyakan? Bagaimana dengan orang berbisnis dengan kita? Oke. Dari sisi spiritual kita pahami bahwa Tuhan sedang berbisnis dengan kita. Apa buktinya? Buktinya Tuhan menyiapkan surga dan neraka. Tuhan mempersiapkan timbangan. Tuhan memiliki timbangan-timbangan itu bagaimana manusia meraih keberhasilan. Kalau dia berhasil, ibadahnya banyak, pahalanya banyak, dia masuk surga. Demikian pula sebaliknya, kalau itu tidak terjadi, maka dia akan masuk neraka. Hal-hal semacam ini yang harus kita pahami, bahwa Tuhan sedang berbisnis dengan kita. Itu artinya bahwa hidup ini bisnis, dan bagaimana kita berbisnis dengan waktu yang kita miliki, dengan cara-cara Tuhan yang sudah diberitahukan kepada kita. Baik, rekan-rekan sekalian, dua pertanyaan ini yang luar biasa. Lalu kemudian bagaimana dengan saudara Holis? Apa yang ingin ditanyakan? Bagaimana cara mengatasi waktu berbisnis yang tidak menentu? Oke, bisnis terkadang tidak menentu. Ini pertanyaan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena bisnis memiliki kondisi 5C. C yang pertama adalah critical. Bisnis masuk dalam situasi kritis. Oke. Hanya orang-orang tertentu saja yang mampu keluar dari situasi yang sangat kritis ini. Kenapa disebut dengan situasi kritis? Karena begitu banyak risiko di balik usaha-usaha yang kita lakukan. Dan semakin banyak laba yang kita miliki, semakin banyak keuntungan yang kita miliki, itu pertanda bahwa risikonya juga semakin tinggi. Itu C yang pertama. C yang kedua, ya, bahwa bisnis ini penuh dengan kompetisi. Ya. Ketika Anda berbisnis, Anda jangan berharap memonopoli bisnis itu. Kenapa? Bisnis saat ini dalam kondisi kompetisi yang luar biasa, apa yang disebut dengan hyper competition. Artinya apa? Kita harus bisa bermain dalam situasi kompetisi yang luar biasa itu. Dan perhatikan, ketika terjadi kompetisi, maka masyarakat diuntungkan. Ya. Demikian pula sebaliknya. Kalau ada perusahaan monopoli, maka perusahaan itu seenak-enaknya melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya dan bisa jadi merugikan customer. Jadi kompetisi adalah hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat. Lalu bagaimana kita sebagai pemain bisnis menyikapi situasi semacam ini? Yang ketiga adalah change, berubah. Ya. Di dunia ini yang kekal adalah perubahan, dan yang pasti adalah ketidakpastian. Maka perubahan adalah hal-hal yang harus disikapi dengan baik. Yang keempat adalah challenge, tantangan. Ya. Jadi tantangannya luar biasa. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tantangannya luar biasa. Bagi orang-orang yang suka dengan tantangan, ini menjadi menarik. Tetapi bagi orang yang tidak paham tentang tantangan dan kemudian dia takut terhadap tantangan seperti ini, maka hidup seperti neraka. Ini sebuah pilihan pola pikir yang baik, akan menunjukkan pada kita bahwa tantangan adalah sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, dan ini kita butuhkan tantangan ini. Dan yang terakhir adalah complicated. Complicated adalah situasi di mana bisnis sangat kompleks, ya, sangat dinamis, sangat atraktif. Ya. Banyak peraturan-peraturan, regulasi pemerintah dan lain sebagainya yang harus kita sikapi dengan baik.
Kenapa demikian? Karena memang bisnis harus diatur, bisnis harus diarahkan, dan pengaturan, pengarahan, dan sebagainya inilah yang kemudian menimbulkan begitu banyak hal yang harus kita pikirkan untuk membangun strategi dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bisnis dalam kondisi emosi, lalu mainkan itu dengan sebaik-baiknya. Sahabat mental rekonstruksi yang luar biasa, hari ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Mulailah berbisnis, mulailah melakukan langkah pertama, karena tidak ada langkah pertama tanpa langkah berikutnya. Lalu keberanian adalah cara kita untuk menghadapi situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini. Saya, Yusuf Novlan, dari Mental Reconstruction Training Divisi Ridam. Sampai jumpa, sukses untuk Anda, dan bahagia menjadi bagian dari hidup Anda. Selamat datang di Mental Reconstruction Training Divisi Ridam. Sudah banyak perusahaan yang bergabung bersama kami, baik berskala nasional maupun internasional. 11 tahun kami bergerak di bidang konsultan dan training, di antaranya in-house training, outbound training, dan seminar. Baru saja Anda menyaksikan motivasi dari salah satu motivator kami sekaligus pendiri Divisi Ridam, yaitu Bapak Yosi Novlan. Silahkan bergabung bersama kami. Saya Devi Wulansari, Direktur Divisi Ridam.